Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edi Kroni, dosen manajemen informatika dari Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang hukum benda, yaitu bagian pertama. Apa definisi dari benda dan hukum benda? Menurut ilmu pengetahuan dalam buku Profesor R. Subukti, Sarjana Hukum, benda dibedakan menjadi dua. Yang pertama, benda dalam arti sempit meliputi segala sesuatu yang dapat dilihat, yaitu berbentuk barang. Yang kedua adalah benda dalam arti luas, yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum atau dapat dihakimi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda memiliki definisi segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat dijadikan objek hukum. Nah, di sini hukum benda memiliki definisi, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum. Macam-macam benda dapat kita gambarkan dalam bagan berikut ini ya. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu benda tak bergerak dan juga benda bergerak. Untuk benda tak bergerak di sini dibagi menjadi tiga ya, karena sifatnya, karena tujuan pemakaiannya, dan yang terakhir adalah karena ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan yang kedua adalah benda bergerak. Di sini dibagi menjadi dua, karena sifatnya dan juga karena ditentukan oleh undang-undang. Kita mulai dulu dari macam-macam benda ya. Yang pertama adalah benda tak bergerak. Benda tak bergerak ini yang pertama adalah karena sifatnya, yaitu seperti tanah, termasuk rumah, pohon, dan tanaman yang ada di tanah tersebut. Yang kedua adalah benda yang tak bergerak karena tujuan pemakaiannya, yaitu segala sesuatu yang tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, namun dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan tersebut untuk jangka waktu yang lama. Itu contohnya mesin untuk pabrik. Yang ketiga adalah benda yang tak bergerak karena ditentukan undang-undang, yaitu segala tagihan yang mengenai suatu benda tak bergerak. Contohnya adalah hak pertanggungan atas tanah. Lalu selanjutnya adalah benda bergerak. Di sini tadi sebelumnya dijelaskan benda bergerak itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah karena sifatnya, yaitu suatu benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti atau ada pada bangunan. Contohnya adalah perabot rumah, mobil, motor, dan lain-lain. Yang kedua adalah benda bergerak karena ditentukan oleh undang-undang, yaitu segala tagihan yang mengenai suatu benda bergerak. Di sini contohnya adalah piutang. Selanjutnya adalah hak-hak kebendaan. Nah, apa definisi dari hak-hak kebendaan? Ya, jadi hak-hak kebendaan ini memiliki definisi sesuatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Nah, yang pertama adalah hak milik ya, atau eigendom. Adalah hak untuk menikmati dan menguasai suatu benda dengan sebebas-bebasnya, asal tidak
bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Ini tercantum dalam pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua adalah hak kedudukan berkuasa atau bezit. Adalah suatu hak di mana seseorang menikmati suatu benda baik karena usaha sendiri maupun atas bantuan orang lain, seolah-olah benda itu miliknya. Yang ketiga, hak kebendaan yang memberikan jaminan, yaitu hak di mana seseorang mendapatkan hak orang lain sebagai jaminan atas hutang yang dibuat oleh orang lain tersebut. Nah, selanjutnya adalah cara memperoleh hak milik. Ya, di sini ada 5 cara ya. Yang pertama adalah pengambilan. Ya, jadi di sini memiliki definisi cara memperoleh hak milik dengan mengambil benda-benda bergerak yang sebelumnya tidak ada pemiliknya atau res nullius. Contohnya apa? Misalkan seperti binatang di hutan ya, ikan di sungai dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penarikan oleh benda lain atau net tracking. Nah, di sini memiliki definisi cara memperoleh hak milik di mana benda atau pokok yang dimiliki sebelumnya karena alam bertambah besar atau bertambah banyak. Misalkan apa? Pohon yang berbuah, sehingga buahnya bisa kita ambil ya, dan itu menjadi hak milik. Yang ketiga adalah kadaluarsa atau lewat waktu ya, berdering, yaitu cara memperoleh hak milik karena lampunya waktu 20 tahun dalam hal ada alas hak yang sah, atau 30 tahun dalam hal tidak ada alas hak. Yang keempat adalah pewarisan, yaitu cara memperoleh hak milik bagi para ahli waris ya atas bodel warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Yang terakhir atau yang kelima ini adalah penyerahan atau levering, yaitu cara memperoleh hak milik yang didasarkan atas peralihan hak tertentu, sehingga pemilik semula harus menyerahkan suatu benda atau barang kepada pemilik baru. Hak kebendaan yang memberikan jaminan terdiri atas yang pertama adalah gadai. Sebagai hak kebendaan yang diperoleh kreditur atau penerima gadai atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya, yaitu berupa benda gadai oleh pemilik benda gadai atau orang lain atas namanya, yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan gadai tersebut secara didahulukan dari kreditur lainnya, kecuali biaya lelang dan biaya penyelamatan benda gadai. Ini sesuai dengan pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua adalah hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Itu dalam pasal 1 ayat 1 nomor 4 tahun 1960.
96 di UU HT. Yang selanjutnya adalah fidusia. Fidusia ini dapat diartikan sebagai jaminan hutang yang bersifat kebendaan, baik hutang yang telah ada maupun hutang yang akan ada, yang pada prinsipnya berobjekkan benda bergerak yang tidak dapat dijaminkan dengan hipotek atau hak tanggungan, di mana penguasaan dan penikmatan benda yang dijaminkan tersebut diserahkan atau dikembalikan pada debitur berdasarkan kepercayaan. Ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Nah, apa saja perbandingan dari hak gade, hak tanggungan, dan juga fidusia? Di sini bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah dari macam bendanya. Untuk hak gade ini bisa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sedangkan hak tanggungan ini adalah benda tidak bergerak. Sedangkan hak fidusia ini adalah benda bergerak. Ya, jadi kalau misalkan hak tanggungan tadi sudah jelas ya, misalkan adalah terkait dengan tanah, sedangkan fidusia terkait dengan benda bergerak. Bisa kita contohkan misalkan mobil, motor, ya, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah dalam penguasaan barang. Hak gade ini ada di kreditur ya, atau yang memberikan pemberi gade. Yang hak tanggungan ya itu debitur atau tidak harus kreditur. Ini sama juga dengan fidusia ya. Dalam jumlah pembebanan untuk hak gade dan fidusia ini hanya satu kali ya, sedangkan hak tanggungan bisa berulang kali. Pemasangan hak tanggungan ya, ini dalam sertifikat ya, terkait dengan tanah. Nah, hak-hak atas tanah ini dibagi menjadi dua, yaitu perorangan dan perusahaan. Nah, untuk jenis haknya di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hak milik, yang kedua adalah hak bangunan, yang ketiga adalah hak guna usaha, dan yang keempat adalah hak pakai. Nah, apa saja definisi dari jenis hak-hak ini? Kita akan coba bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah hak milik ya. Hak milik ini adalah hak turun-temurun ya, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. Seperti yang tercantum dalam pasal 20 ayat 1 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ya, atau Undang-Undang Pokok Agraria. Yang kedua adalah hak guna bangunan. Ya, jadi hak guna bangunan ini adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan ya, bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Nah, jangka waktu itu paling lama adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 20 tahun ya, serta bisa diperbarui untuk 30 tahun. Nah, hak guna bangunan ini dapat diberikan atas tanah negara, tanah hak pengelolaan oleh pemerintah, atau tanah hak milik oleh pemegang hak milik. Ya, ini PP nomor 40 tahun 1996. Yang selanjutnya adalah hak guna usaha. Hak guna usaha secara definisi adalah hak untuk mengusahakan tanah
yang dikuasai oleh negara ya, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Jangka waktu dari hak guna usaha ini sampai dengan 35 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 25 tahun dan juga bisa diperbarui kembali. Ini juga tercantum dalam PP nomor 40 tahun 1996. Yang keempat, hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang ya, serta memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan ketentuan ya, undang-undang, jangka waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, tetap juga bisa dapat diperbarui. Ini juga sama ya, tergantung dalam PP nomor 40 tahun 1996. Yang selanjutnya adalah syarat hak milik dan hak guna bangunan. Ya, dari subjeknya untuk hak milik syaratnya di sini ada dua ya. Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Ya. Yang kedua adalah badan hukum. Ini untuk syarat hak milik. Sedangkan untuk hak guna bangunan, yang pertama adalah syaratnya warga negara Indonesia. Yang kedua adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Nah, yang terakhir, jika badan hukum asing atau milik asing, maka harus memenuhi syarat didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Yang terakhir, pengaturan dari hukum benda. Ini aturan secara hukumnya bisa dilihat dalam 4 landasan hukum ya. Buku kedua tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 ya, tahun 1960, Undang-Undang Hak Tanggungan nomor 4 tahun 1996, ya, Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999. Ya, semoga dengan materi perkuliahan ini bisa menambah wawasan kita terkait dengan hukum benda. Terima kasih atas waktunya, semoga bisa bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.